Perkenalkan, nama saya Ferdi Armando Surubakti. Saya jurusan Ekonomi semester 8. Kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen strategi. Manajemen strategi pertama kali menurut saya digunakan di bidang militer, di mana strategi ini disusun untuk masuk ke wilayah musuh dengan cara merancang suatu strategi, masuk ke wilayah musuh, menyerang untuk meraih kemenangan. Terus kalau diubah ke strategi perusahaan, di mana ini suatu rencana baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek untuk meraih apa yang diinginkan oleh perusahaan, apa yang dicita-citakan oleh perusahaan tersebut. Terus mengapa strategi itu diperlukan? Strategi ini diperlukan untuk memberikan arah kepada seluruh anggota karyawan yang terlibat di dalam suatu perusahaan. Yang kedua, agar pimpinan bisa siap sedia untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak bisa. Siapa saja yang terlibat di dalam penentuan strategi? Yang terlibat yang pertama adalah manajemen tingkat atas atau top manajemen, terus manajemen menengah, dan bagian operasi. Untuk menyusun suatu strategi, maka diperlukan data-data, baik itu data internal dan data eksternal. Data internal contohnya itu data penjualan, data produksi, data keuangan, dan data karyawan. Sedangkan data eksternal itu bisa didapat dari rekan kerja, konsultan, dan pakar. Materi yang kedua adalah materi visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan ditetapkan oleh pimpinan dengan kata-kata yang kecil, kata-kata yang simple, tapi memiliki makna yang sangat luas. Visi yang pertama untuk orientasi masa depan, yang kedua membuat komitmen apa yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, dan yang ketiga memberikan arah dan fokus strategi perusahaan yang jelas. Misi perusahaan merujuk kepada apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mewujudkan cita-cita dari perusahaan tersebut. Manfaat misi yang pertama untuk mengalokasikan sumber daya dan mewujudkan tujuan organisasi jangka panjang. Contoh misi dari IKEA yaitu menawarkan berbagai furniture perabotan rumah tangga dengan harga yang murah. Dengan adanya visi dan misi, kita bisa mengetahui identitas suatu perusahaan. Visi dan misi yang jelas dari sebuah perusahaan akan menuntun perusahaan ke arah yang objektif, arah yang ingin mereka capai. Visi perusahaan itu lebih tepat ke arah apa yang ingin mereka capai, cita-cita. Contohnya adalah visi dari IKEA. IKEA itu adalah sebuah industri perabotan rumah tangga. Contoh visinya yaitu menciptakan kehidupan yang baik untuk setiap orang.